Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Hukum Otonomi Daerah akan menjelaskan mengenai solusi penanggulangan korupsi di dalam daerah otonom Bekasi yang dilakukan oleh Wali Kota Rahmat Effendi dari Kota Bekasi. Sebelum masuk ke pembahasan, di dalam kelompok ini terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Fridji Faizen, kemudian ada Taskia Salsabila, kemudian ada Fata Nurjati Aulia, dan terakhir ada Alvin Galuh Ihsan Saputro. Oke, daerah adalah suatu bentuk demokrasi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangga mereka sendiri dengan berpegang pada hukum dan peraturan yang berlaku. Implementasi otonomi daerah merupakan titik fokus penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintahan daerah dengan potensi dan kekhasan masing-masing daerah. Ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya menjalankan kewenangan yang merupakan hak daerah. Otonomi daerah adalah salah satu agenda utama reformasi yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi politik antara pemerintah pusat dan daerah. Era reformasi menjadi titik awal pergeseran paradigma terpusat yang diadopsi oleh Orde Baru ke era desentralisasi. Desentralisasi dalam konteks Indonesia diyakini sebagai cara untuk membangun pemerintahan yang efektif, mengembangkan pemerintahan yang demokratis, menghormati keanekaragaman lokal, menghormati dan mengembangkan potensi masyarakat lokal, dan mempertahankan integritas nasional. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Alvin Galuh Ihsan Saputro. Untuk Alvin dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Galuh Ihsan Saputro dengan NIM 811420407. Dan di sini saya akan menjelaskan permasalahan-permasalahan dalam hukum otonomi daerah. Sejak diberlakukannya UU nomor 32 tahun 1999 yang kemudian disusul dengan UU nomor 32 tahun 2004 mengenai pemerintah daerah yang secara substansial memberikan otonomi kepada daerah, provinsi, dan kabupaten serta pemerintah kota suatu kewenangan serta otonomi yang lebih luas dibandingkan dengan era sebelumnya. Sesuai pasal 1 ayat 2 UU nomor 32 tahun 1999, yang dimaksud pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada beberapa hal yang menandai adanya otonomi daerah di Indonesia, misalnya diserahkannya berbagai urusan kepala daerah, pemilihan kepala daerah secara langsung, semakin banyak muncul daerah baru hasil dari pemekaran daerah, dan lahirnya beberapa partai lokal. Setelah sekian lama otonomi berlangsung yang diantara lain ditandai dengan adanya diserahkannya berbagai urusan kepada daerah, ada beberapa permasalahan yang muncul, yaitu semakin maraknya penyebaran korupsi di berbagai daerah, terus money politik, terus munculnya fenomena pragmatisme politik di masyarakat daerah, legitimasi politik dan stabilitas politik di masyarakat daerah, dan belum sepenuhnya tercapai adanya konflik horizontal dan konflik vertikal, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal belum sepenuhnya diwujudkan. Mungkin itu saja penyampaian permasalahan yang ada di hukum otonomi daerah menurut saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Taskia Salsabila Rahma, NIM 81114204004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari korupsi. Menurut KBBI, korupsi yaitu suatu penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau perseorangan. Dalam 13 buah pasal UU nomor 31 tahun 1999 dijelaskan secara hukum bahwasannya tindak pidana korupsi ini secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum,
penyalahgunaan kewenangan, dan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain. Jadi korupsi sekarang ini banyak dikaitkan dengan ekonomi, politik, maupun sosial, baik itu secara internasional maupun secara nasional, yang tentunya dapat merugikan negara kita ataupun pihak-pihak yang lainnya. Seperti contohnya kasus korupsi yang telah dialami oleh ex wali kota Bekasi, yaitu Rahmat Effendi, yang menarik uang camat dan juga aparatur negara atau ASN di kota Bekasi untuk membangun sebuah glamping pribadi atau glamorous camping yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Faiz. Sedikit saya menyinggung mengenai korupsi. Korupsi politik di era otonomi melahirkan pasar gelap kekuasaan. Kepala daerah memegang kekuasaan anggaran, lisensi, atau perizinan usaha dan alokasi proyek. Resonansinya ke lingkungan pemerintah memaksa birokrat jadi operator korupsi dari politikus, sedangkan ke sektor swasta suap menjadi alat tukar sumber daya publik. Ibarat sungai, korupsi berhulu di politik, mengalir di sepanjang tingkat pemerintahan atau otonom, lalu bermuara atau mungkin daur ulang di hilir atau hukum. Di hulu, politik yang korup yang memproduksi korupsi politik, diskoneksi antara sistem pemerintahan desentralisasi dan sistem politik atau kepartaian yang masih sentralis membuat tata kelola kekuasaan kedap dari kontrol publik. Terpusatnya kekuasaan pada ketua umum partai menyebabkan proses pengisian jabatan publik tertutup dan ditengarai syarat transaksi. Tak heran calon pemimpin yang memikul beban biaya politik tinggi gampang tergoda setelah dipilih. Keinginan balik modal menjelma menjadi perbuatan saat ada peluang. Sistem integritas yang lemah, inspektorat yang tak mandiri, koordinasi, bimbingan, dan pengawasan pusat tak efektif, dan seterusnya. Andai mereka apes ditangkap aparat hukum, penyelesaiannya gampang. Lekas berganti selebrisi, palu hakim tak membuat jera lantaran saksi yang ringan dan jarang dilapisi pidana tambahan atau uang pengganti, sita aset, cabut hak politik. Kita masuk dalam inti atau analisis terhadap Rahmat Effendi yang ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan serta pengadaan barang dan jasa dari hasil operasi tangkap tangan atau OTT. Kemudian dari OTT tersebut, kasus dugaan korupsi ini, KPK mengamankan uang total sebesar kurang lebih 5,7 miliar. Dalam kasus ini, total KPK menjerat 9 tersangka berikut rinciannya. Sebagai pemberi, ada Ali Amril sebagai Direktur PT ME. Kemudian ada Lai Bui Min alias Anen dari atau LBM sebagai swasta. Kemudian yang ketiga ada Suryadi atau SY sebagai Direktur PT KBR. Kemudian ada Mahfud Saifudi dari MS sebagai Camat Rawalumbu. Kemudian sebagai penerimanya di sini ada Rahmat Effendi sebagai Wali Kota Bekasi. Kemudian ada M. Runyamin sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bekasi. Kemudian ada Mulyadi alias Bayong sebagai Lurah Jatisari. Ada Wahyudin sebagai Camat Jati Sampurna dan Jumhana Lutfi sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan Kota Bekasi. KPK turut menjerat Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi alias Pepen sebagai kasus tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sangkaan itu merupakan yang terbaru setelah sebelumnya Pepen dijerat sebagai tersangka perkara suap dan pungli setelah terjang operasi tangkap tangan OTT. Terakhir, KPK menelusuri tentang pembangunan glamorous camping atau glamping yang pembiayaannya diduga KPK dilakukan Pepen dengan pungutan liar atau pungli. Lokasi glamping itu berada di Cisarua, Bogor. Kemudian oleh karena itu kita sebagai mahasiswa harus mengetahui bahwa semuanya tidak berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan, dan ketika kita sudah diberi jabatan harus diamanahi dan kita harus menjaga amanah tersebut. Sebagai contoh,
Rahmat Effendi sebagai wali kota tidak memenuhi apa yang diamanahkan kepada pemerintah pusat karena dia adalah kepala daerah otonom Bekasi tersebut. Jadi akibatnya daerah otonom tersebut menjadi kacau karena tujuan utama diadakannya pemerintahan otonomi daerah itu kan untuk mengefisienkan ya, agar tidak semuanya terjadi di pemerintahan pusat tetapi juga dibagi-bagi ke pemerintahan daerah. Nah, seharusnya pemerintahan otonomi daerah itu adalah sebuah daerah otonom yang diamanahi oleh pemerintahan pusat untuk menjaga wilayahnya masing-masing supaya tidak ada kekuasaan terpimpin atau pemerintahan terpimpin. Tetapi pada kasus wali kota Rahmat Effendi, dia mengadakan seperti pungli, kemudian kasus suap dan lain-lain, itu menyebabkan kota itu kacau, atau program yang dijalankan pemerintah terkait sistem kerja pemerintahan otonom daerah ini tidak efektif. Padahal tujuan utama dari diadakannya pemerintahan otonomi daerah itu untuk membagi kekuasaan, kemudian membagi tugas, lalu membagi keuangan agar merata, kemudian berjalan lancar, agar dipegang tidak hanya satu orang dan banyak kepala seperti itu. Tetapi pada kenyataannya di sini Rahmat Effendi sebagai wali kota Bekasi melakukan kesalahan seperti itu dan tidak amanah. Mungkin sekian analisis yang bisa kami sampaikan. Nanti solusi terakhir akan disampaikan oleh Fata. Silakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai solusi korupsi sesuai dengan kasus wali kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi tersebut. Tentu dalam solusinya harus ada peran masyarakat dan pemerintah Kota Bekasi untuk bekerja sama dalam perang melawan korupsi. Menurut kami ada beberapa solusi serta caranya, yaitu yang pertama, mereformasi administrasi publik dan manajemen keuangan. Reformasi yang berfokus pada peningkatan manajemen keuangan dan memperkuat peran lembaga audit di Pemkot Bekasi tersebut. Seperti halnya di banyak kota luar negeri telah mencapai dampak yang lebih besar daripada hanya melakukan di sektor publik dalam mengendalikan korupsi. Bahkan, salah satu reformasi tersebut merupakan pengungkapan informasi anggaran yang dimana upaya ini dilakukan untuk mencegah pemborosan dan penyalahgunaan sumber daya. Misalnya dengan melakukan transparansi dan partisipatif, di mana cara ini juga melatih masyarakat setempat untuk mengomentari anggaran yang diusulkan pemerintah daerah mereka. Yang kedua, mengenali jenis korupsi. Korupsi tidak hanya menyangkut suap, tapi juga bicara mengenai masyarakat ekonomi lemah yang masih sering menjadi sumber daya yang perannya belum maksimal di tengah suatu daerah. Itulah mengapa sangat penting untuk memahami berbagai jenis korupsi untuk mengembangkan respon yang cerdas dan sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Yang ketiga, memaksimalkan kekuatan masyarakat. Kontribusi masyarakat di setiap aspek bagian daerah Bekasi yang masih relevan dapat membantu Pemkot Bekasi. Untuk itu, dalam hal ini sangat perlu untuk melakukan identifikasi prioritas masalah dan menemukan solusi. Setiap kontribusi yang diberikan masyarakat akan sangat bermanfaat untuk kemajuan suatu daerah. Meskipun hanya dapat dilakukan dalam skala kecil, misalnya saja dengan melakukan inisiatif pemantauan masyarakat dalam beberapa kasus, berkontribusi pada deteksi korupsi, mengurangi kebocoran dana, meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan publik. Yang keempat, memanfaatkan teknologi. Bersyukur saat ini sudah teknologi yang menunjang segala aktivitas masyarakat, menjalin komunikasi serta untuk membangun pertukaran yang dinamis hingga berkelanjutan antara pemangku kepentingan utama baik pemerintah, warga, bisnis, kelompok masyarakat sipil, media,
akademisi, dan lain-lain. Bahkan dengan teknologi seperti internet, siapapun dapat melakukan tindakan pencegahan baik di tingkat global maupun lokal yang dapat disesuaikan dengan skala dan ruang lingkup itu sendiri. Sehingga sangat disarankan untuk masyarakat dapat memanfaatkan teknologi dan ikut terlibat dengan cara yang bijaksana. Yang kelima atau yang terakhir ialah menetapkan langkah yang tepat. Saat mengambil sebuah keputusan dan strategi tentunya harus ada evaluasi yang nantinya dapat menjadi tolak ukur mengenai langkah-langkah yang sudah diambil. Juga melakukan antisipasi saat situasi di lapangan berubah dengan kerjasama dari semua pihak termasuk masyarakat, setidaknya kita mampu menurunkan angka korupsi. Sekian penjelasan dari saya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.